Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Kali ini kita akan masuk kepada pembahasan qasar. Sebelumnya itu kita membahas tentang umum, ya, qasar, jama'. Terus apa lagi? Membahas khuffain. Sekarang kita akan bahas secara khusus. Apa itu qasar? Nah, adapun qasar itu meringkas daripada sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi hanya 2 rakaat. Ya. Baik dalam keadaan berperang ataupun tidak berperang. Ya. Kapan dimulainya syariat qasar tersebut? Syariat sholat yang diqasar, yang diringkas, itu ada pada tahun keempat Hijriyah. Ya. Maka ketika kita melakukan perjalanan, nanti yang memenuhi syarat-syarat qasar, maka dia boleh untuk meringkas daripada sholat yang 4 menjadi 2 rakaat. Nah, dalil dalam Al-Quran itu jelas, ya, dalam Al-Quran, dalam sunnah. Nanti kita tidak akan membahas itunya, tapi kita akan membahas tentang kira-kira bagaimana, apa saja syarat-syarat qasar dan lain sebagainya macamnya, dan pembahasan masalah-masalah yang ditimbulkan dalam qasar. Ya, intinya pada pertemuan kali ini, pada video kali ini kita tahu qasar itu adalah meringkas daripada sholat yang 4 menjadi 2. Sholat zuhur 4 rakaat, tapi diringkas jadi 2 rakaat. Apakah itu boleh? Ya boleh. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang syarat-syarat qasar, kita harus tahu dulu masalah-masalah yang terdapat dalam qasar. Salah satunya muncul pertanyaan, mana yang lebih afdol ketika seseorang telah memenuhi syarat qasar? Dia dibolehkan untuk sholat qasar, dikurangi sholatnya. Rakaatnya yang tadi 4 jadi 2. Tapi mana yang lebih afdol? Apakah lebih baik dia mengqasar sholatnya atau dia menyempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat? Kira-kira mana yang lebih baik? Maka dikatakan dalam kitab ini ada 4 keadaan yang membuat orang tersebut afdol untuk mengqasar sholatnya dibandingkan menjadi sholat sempurna. Ada 4 keadaan. Yang pertama adalah ketika seseorang itu dia telah melewati setidaknya 3 atau melebihi daripada 3 marhalah. Kita tahu sebelumnya syarat qasar itu harus lebih daripada 2 marhalah. Dihitung-hitung 2 marhalah dikira-kira sekitar 82 km. Nah, kalau orang udah melewati daripada 3 marhalah, yaitu 123 km, dikira-kirakan 123 km ataupun 3 marhalah, maka orang tersebut lebih afdol untuk mengqasar sholatnya dibandingkan dia menyempurnakan sholatnya. Karena apa sebabnya? Karena ada khilaf ulama-ulama lain yang menyatakan qasar itu bukan sunnah. Karena dalam fikih mazhab Syafi'i tentu dikatakan qasar itu adalah sunnah. Tapi dalam mazhab lain, contohnya seperti Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan qasar itu adalah wajib hukumnya. Oleh karena itu, karena perbedaan tersebut lebih mendekati ketika kita sudah melewati daripada 3 marhalah alias 123 km, maka afdal bagi kita untuk sholat qasar, tidak disempurnakan. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, orang yang tidak nyaman dengan sholat qasarnya, hatinya resah, hatinya galau kalau dia sholat qasar, maka dia afdal sholat qasar. Ya, orang yang pengennya sholat sempurna, justru dia harusnya qasar. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang lebih afdol sholatnya di qasar dibandingkan dia sempurna sholatnya. Tentu kalau syaratnya sudah sempurna, syaratnya dia dibolehkan qasar, maka lebih baik mana? Nah, yang ketiga adalah ketika dia ragu tentang dalil-dalil qasar. Yang ketiga, dia ragu tentang dalilnya. Masa sih qasar itu dibolehkan? Emang benar qasar itu dibolehkan? Maka orang yang ragu tersebut, agar hatinya terhindar daripada was-was, maka afdol bagi dia untuk mengqasar sholatnya. Ya, bukan sholat secara sempurna tapi qasar. Ya, keadaan yang keempat, ketika seorang imam, seorang pemimpin, tokoh atau alim ulama yang pokoknya terpandang, yang sekiranya diikuti oleh umat, maka dia afdol untuk mengqasar agar menjadi contoh bagi kaum-kaum yang lainnya, bagi masyarakat yang lainnya dicontoh. Ya, afdol bagi para pemimpin, orang-orang yang dicontoh, para tokoh, itu sholatnya diqasar. Nah, jadi ada 4 keadaan yang mana orang itu lebih baik dia mengqasar sholatnya daripada sholat sempurna.
Tapi ketika ditanyakan apakah boleh sholat sempurna, itu tuh boleh. Ya. Tapi mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah qashar. Ya. Selain 4 keadaan itu, maka sempurna lebih baik sholatnya. Ketika ditanyakan apakah nggak boleh qashar? Boleh tentunya. Tapi sempurna lebih baik selain 4 keadaan tersebut. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat qashar. Semoga berkah bagi kita semua insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.